Ya karena sudah terlalu jauh. Bertanya kalau sudah parah ya saya biarkan karena memang tidak mengikuti rule-nya, tidak mengikuti step-stepnya. Coba belajar untuk kita menerapkan, ya setidaknya memahami ya. Jadi yang kita ajarkan ini benar-benar ada hikmahnya, ada manfaatnya, atau hanya omong kosong saja. Kemudian kita praktekkan ya tahap demi tahap. Satu karakter minimal 100 kali transaksi. Satu karakter ya misalkan begini. Saya mau mencoba teknik yang misalkan saya menggunakan teknik yang eh, dua syarat, misalnya dua syarat. Syarat pertama ada ekor panjang ya misalnya dengan dua syarat. Tadi kita sudah bahas banyak. Contoh misalnya saya ingin menguji eh, entry dengan dua syarat. Syarat pertama adalah ada penolakan panjang. Syarat kedua ada konfirmatornya. Konfirmator. Contoh misalnya ini ada doji di atas. Ada doji begini, trennya naik. Ya candlesticknya naik. Kemudian setelah ini ada konfirmator warna merah. Nah, saya menguji satu karakter ini, satu fase syarat entry ini minimal 100 kali transaksi. Minimal bisa 200 lebih bagus lagi. Sehingga ada catatan di sana, kita bukan ngawur. Kalau kita pengen betul-betul yang kita lakukan itu bisa membekas di dalam benak kita, kemudian menjadi satu kebiasaan yang mudah dan di luar kepala. Memang belajarnya susah, kalau trading ini tidak semudah yang kita pikirkan. Kalau kita pengen benar-benar yang profesional, profitable, bertahan lama. Bukan hanya profitable tapi tidak bertahan lama. Sama saja, kalau hanya profit semua orang bisa. Kalau hanya bisa profit dari trading semua orang bisa. Yang susah itu adalah menjaga konsistensi dari profit itu. Bertahan lama sampai berapa lama. Oke, satu dari dua ini ya. Dua syarat ini kita mencoba. Kita coba lakukan sampai 100 kali transaksi. Bukan saat itu juga. Artinya berhari-hari bisa. Yang terpenting satu satu bagian ini kita coba dengan minimal 100 kali. Kemudian kita buat satu ringkasan. Kesimpulannya seperti apa? Dari sekian banyak itu berapa persentase untuk profit, kemudian berapa persentase kita rugi. Bandingkan. Kalau dirasa ini bisa profit maksimal, maka satu syarat kita bisa gunakan. Satu syarat. Berikutnya kita bisa menggunakan hanya satu syarat saja. Mungkin ya karena ada trennya kuat, kemudian di situ ada doji, kemudian di sini ada resisten, kemudian di sini ringnya terpenuhi. Maka kita hanya butuh satu ini sebagai syarat kita bisa entry sell. Ini harus dicoba minimal juga 100 kali transaksi. Sehingga masing-masing itu kita punya banyak pengalaman di sana. Bukan dicampur-campur tidak karu-karuan tanpa ada evaluasi, tanpa ada koreksi dan pembenahan. Maka yang terjadi seperti lingkaran setan, hari ini profit besok rugi, hari ini besok profit lagi, besoknya rugi lagi dan sebagainya. Terus muter begitu. Yang akhir ujung-ujungnya atau endingnya nanti tetap rugi. Ya, saya hanya memberikan pesan yang kuat buat teman-teman. Usahakan kalau bisa endingnya profit. Nah, untuk bisa mencapai seperti ini tentu banyak latihan, banyak mencoba dengan demo dulu. Kenapa harus demo? Karena di demo itu tidak ada keraguan kita melangkah. Di demo itu bebas kita mengekspresikan gaya-gaya kita dengan tanpa beban. Satu. Meskipun tanpa beban, karena kita latih secara berulang-ulang, kita mencoba terus-menerus, maka nanti akan membekas dalam
pikiran kita, menjadi satu kebiasaan, dan ini sangat berarti, sangat bermanfaat untuk kelanjutannya ya, untuk nanti dipraktekkan di akun real. Oke, seperti ini dari cara belajarnya. Biar nanti teman-teman tidak selalu dan selalu yang terjadi kembali akhirnya rugi lagi. Sejarah terulang kembali. Oke, satu syarat misalkan kita uji, kemudian yang dua syarat kita uji, kemudian yang tiga syarat kita juga bisa uji. Yang syarat tiga syarat tadi. Apa tiga syarat itu? Yang sebelah kiri tidak ada petunjuk untuk berbalik, petunjuk reversal, atau tidak ada penolakan, atau tidak ada penolakan. Maka yang kita butuhkan adalah tiga syarat ini. Misalkan dari tren turun ini panjang ke bawah, tapi tiba-tiba dia naik. Maka untuk kita ambil posisi buy tidak boleh serta-merta begini. Kita nunggu minimal 3 karena tidak ada petunjuk naiknya. Nah, baru di candle keempat kita posisi buy. Seperti ini kita harus sama diuji, dicoba dengan mempraktekkan minimal 100 kali transaksi. Artinya 100 kali transaksi bukan saat ini terus transaksi terus, bukan. Model-model yang begini minimal kita mengalami 100 kali transaksi. Kemudian nanti misalkan naik turun, nah tentu batasan ruginya harus juga diperhitungkan. Misalkan Anda goyang seperti naik terus kemudian turun dulu, sampai sejauh mana kita harus batasi. Ya, kemarin sudah kita sampaikan juga. Kalau pembatasan rugi ketika buy taruh di bawah support, ketika sell taruh di atas resisten. Atau bisa dengan persentase. Mungkin 3% dari modal, mungkin 5% dari modal, mungkin 10% dari modal kerugian kita. Kalau sudah mencapai ini kita close misalkan. Nah, ini nanti kembali ke gaya kita, sejauh mana kita mampu menahan psikologi itu, mampu menahan rasa cemas itu. Cemas apa? Cemas rugi. Karena orang rugi itu pasti kecemasan, pasti punya rasa cemas yang luar biasa. Maka batasi. Jangan ditanya sampai di mana, ya boleh bertanya nanti sampai di mana kira-kira kita bisa memberikan perkiraannya. Tetapi dilihat di sana, diukur sendiri di sana satu ketahanan. Yang penting ketahanan masing-masing. Karena tiap orang sangat berbeda modalnya, sangat berbeda gayanya. Karena itu yang cocok saja, kira-kira yang pas, yang seperti apa nanti diuji semuanya. Contoh yang dua syarat ini. Kemudian mungkin ada syarat yang lain, ada petunjuk lain. Kita melihat cara entry dari breakout misalnya. Mungkin breakout trend line atau breakout dari support resisten, atau mungkin breakout dari chart pattern. Ini harus diuji, misalkan marketnya begini, kemudian breakout. Nah, kita ambil posisi setelah breakout ini, kita ambil posisi buy. Setelah ada petunjuk breakout, kita ambil posisi buy. Ini pun harus diuji minimal 100 kali transaksi. Contohnya begini, kalau nanti mempraktekkan bukan 100 saat itu, tapi 100 kali setelah breakout. Misalkan ini ada area namanya support, kemudian di sana ada breakout. Setelah breakout kita ambil posisi sell misalnya. Jadi syarat yang kita gunakan itu jelas, aturan main yang kita gunakan jelas. Ya, ini misalkan kita ambil posisi sell setelah breakout. Ya, ambil posisinya setelah breakout. Demikian juga misalkan ketika breakoutnya naik, ya misalkan dalam kondisi sideways dulu. Nah, ini ya misalkan di sini ada support, kemudian breakout, ini breakout, kita mengambil sesudah breakout, ya sell sesudah breakout. Nah, ini harus diuji. Bagaimana kalau ada koreksi? Bagaimana nanti kalau ternyata tidak lanjut turun?
apa yang harus dikerjakan, bagaimana menentukan resikonya, dan itu harus diuji minimal 100 kali transaksi dengan model-model seperti ini. Dan itu nanti terkumpul menjadi satu sistem trading kita atau aturan main yang kita gunakan. Termasuk kita memanfaatkan running harga. Contoh misalnya, ya saat ini sedang runningnya masih bergerak lambat, kita tidak masuk di sana. Ya, saya ambil posisi yang lebih cepat, misalkan di posisi XAU. Nah, posisi seperti ini. Misalnya kita mengambil satu syarat atau aturan main lagi dengan mengambil apa? Dengan mengambil ketika sudah di atas 20 menit dia sudah tidak mampu naik misalnya, kemudian ada ekor di atas artinya tidak mampu naik dan mulai tebel merah, kita bisa ambil posisi sell misalkan. Dan ini harus dicoba, harus diuji nanti. Kenapa kita ngambil posisi sell di sini? Harus tahu alasannya. Ya, mungkin bisa dijadi satu dasar karena ini tadi sudah naik, kemudian ditolak lagi oleh seller, dan ini bukan menit pertama, bukan awal pergerakan, ini sudah di atas 20 menit, kemudian sudah ditolak oleh seller panjang ini. Jadi dari atas ini ditolak, dari atas di sini ditolak oleh seller sampai di sini, bahkan di bawahnya harga pembukaan, sehingga terbentuk merah tebal begini. Maka saya ambil posisi sell, kemudian nanti batasannya di mana. Ya, kita bisa ambil di sini sebagai area SL-nya. Kalau kita ambil sell, kita ambil atau stop loss-nya kita tentukan. Kemudian profitnya bagaimana? Profitnya, ya sekali lagi pengambilan profit bergantung dengan satu target kita, target per transaksi berapa. Yang kedua, perhatikan juga kemampuan atau kekuatan pergerakannya. Dari mana kita bisa melihat? Dari candle yang terbentuk sebelumnya, ya akan sangat mendekati dari candle terbentuk sebelumnya, kecuali sudah mulai tebal. Ya, perkiraannya sampai di mana ya kita ukur. Di sini ada area namanya support maupun support terdekat di sini ya. Ini ada support terdekat di sini. Maka kita uji nanti apakah ini kuat turun atau tidak. Ini di area support di sini. Kalau nanti kita lihat dia kuat dan terbentuk betul-betul breakout lagi, maka kita bisa geser di bawah. Di sini juga ada penolakan. Ada penolakan di sini, area uji kita. Yang jelas potensi kecenderungannya ke bawah, tetapi dibatasi lagi di area support berikutnya. Intinya aturan-aturan yang kita jelaskan tadi harus dicoba, kemudian dipraktekkan, dibuat catatan. Ya, seperti ini tadi bagian dari aturan main. Jadi ketika di awal naik, biar aja dulu naik sekuat-kuatnya sampai di mana kekuatannya, kemudian kalau sudah tidak mampu dilihat waktunya. Kalau masih 5-10 menit biarkan. Kita lihat sampai betul-betul waktunya sudah mulai kuat ya. 20 menit ke atas kita bisa lihat kalau dia tidak mampu naik, kemudian terbentuk ekor panjang, sudah mulai merah tebal, maka di situ kita bisa manfaatkan untuk ambil posisi sell. Dan ini adalah bagian dari salah satu cara aturan main. Nanti dicoba lagi. Termasuk misalkan kita menggunakan running. Ya, running lagi. Misalkan tebal begini, sekali lagi kalau tebal warna merah misalnya, bawah tidak ada ekornya, maka jangan coba-coba masuk dengan sell di sana. Ya, walaupun ini kuat turun, tapi jangan masuk dalam posisi yang di bawah itu tidak ada penolakan, bulat. Ya, artinya betul-betul padat di sana, tidak ada ekornya. Karena ini sangat berbahaya dan berpeluang nanti akan terseret lagi. Kemudian seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, kita bisa mencoba kalau dalam posisi yang tebal, kita bisa ambil posisi buy untuk koreksi. Atau kalau takut ya kita menunggu sampai ini koreksi untuk kita mengambil peluang sell lagi. Kalau ada koreksi begini, jadi koreksi itu dia mau kuat turun tapi seolah-olah mau naik. Ya, tetapi berat, naiknya lagi berat. Nah, begitu mulai berat, kita bisa ambil posisi sell di sini. Yang pertama ada koreksi, harganya lebih tinggi. Yang kedua tidak melawan tren. Nah, ini juga bagian dari sistem trading, bagian dari aturan main untuk kita entry.
maka nanti dicoba semua dicoba, jangan hanya puas dengan satu dua alasan, hanya dengan melihat satu dua, tapi banyak sekali tadi cara untuk kita bisa entry di sana. Oke, saya kira cukup banyak. Di mata uang yang lain hampir sama, hanya yang membedakan adalah karakteristiknya. Di Euro USD, ya, ini pergerakannya agak lambat sehingga harus paham karakternya. Ya, ini kalau pergerakan harian rata-rata ya, ring rata-rata untuk Euro USD ini berkisar antara 600 sampai 1200 pip. Kalau kita lihat di D1 ya. Oke, D1 kita ukur yang kemarin, yang panjang ini berapa ini? 1018. Kita ukur yang warna hijau ini berapa? 743. Kemudian sebelumnya yang warna merah ini kalau kita ukur 637. Yang merah lagi kita ukur 849. Nah, maka kalau kita mau trading lebih menguasai, tentu harus memahami pergerakannya, harus memahami kemampuan pergerakannya. Kemudian karakternya harus paham, fundamental yang berdampak harus tahu. Biar betul-betul kita bisa jadikan itu sebagai ladang kita untuk mengambil profit yang lebih. Kemudian di GU lebih sedikit agresif. Kalau GU ini rata-rata ya kisarannya ring hariannya berada di antara 800 sampai ini panjang ini sampai 3000, antara 800 sampai 3000. Dalam kondisi normal paling 1800 sampai 1600 dalam kondisi normal. 800 sampai 1600 kita coba ukur, kita coba lihat ya, yang terdekat saja, tidak usah jauh-jauh. Dari kemarin yang merah ini kalau kita ukur, perhatikan 1200. Kemudian yang warna hijau ini tidak banyak, ini 600, bahkan lebih kecil. Dan yang merah lagi kita ukur 1290 ya. Kalau kita lihat yang ini, yang panjang ini paling berapa nih? 1800 ya, lebih sedikit. Kira-kira dekat-dekat yang sekitar ini. Kemudian kalau di XAU ini lebih ekstrim sedikit, lebih ekstrim lagi. Ini kisarannya pergerakannya ring harian rata-rata sekitar 1600 sampai 3000 pips dalam kondisi normal. Nanti kalau ada kondisi yang lebih ekstrim bisa 3000 sampai 6000, bahkan dalam kondisi yang sangat ekstrim itu bisa maksimum di angka 13.000 pip. Tapi rata-rata begini. Coba kita ukur, kita lihat dalam kondisi yang normal. Oke, saya coba untuk saya lihat, dihitung dulu ya. Yang ini coba yang merah ini berapa ini pergerakannya? Ya, 1900 sekian. Yang hijau 1800 sekian. Yang merah lebih panjang lagi, kira-kira berapa ini? 3500, ada 3000, tapi secara umum kondisi normal 1600 sampai 3000 ya, kurang lebihnya sekian.